Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syarruri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Tidak terasa bulan Ramadan sebentar lagi telah tiba, dan kita dipertemukan lagi oleh Allah di bulan yang mulia ini dalam menjalankan ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan. Dalam kesempatan ini, perkenankanlah saya menyampaikan kultum tentang hakikat dan keutamaan sabar. Salah satu nama Ramadan adalah Syahrus Sabri, bulan kesabaran. Mengapa Ramadan disebut bulan kesabaran? Karena di dalam bulan Ramadan ibadah utama adalah puasa, dan puasa adalah separuh kesabaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-saumu nisfus sabri." Puasa adalah separuh kesabaran. Dengan puasa, kaum muslimin dididik untuk sabar, menahan lapar dan haus sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Pada siang harinya, ada makanan tidak dimakan, ada minuman tidak diminum. Minuman itu milik sendiri, tapi ia menahan tidak mengkonsumsinya karena sedang berpuasa. Demikian pula menahan diri dari segala apa yang dilarang oleh Allah. Hakikat sabar tidak seperti anggapan banyak orang bahwa sabar itu menerima segala sesuatu tanpa rela atau pasrah, tanpa perlawanan. Islam mengajarkan bahwa sabar yang memiliki banyak keutamaan luar biasa ini ada pada 3 hal. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Artinya, seorang mukmin harus sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun banyak hal yang merintangi, mulai dari kemalasan dan faktor eksternal lainnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin." Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah salat, sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan. Ada kalanya orang sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, tetapi ia tidak sabar dalam meninggalkan larangan. Kesabaran juga harus diimplementasikan dalam meninggalkan kemaksiatan dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sabar dalam musibah. Inilah makna sabar yang sudah banyak dimaklumi oleh kebanyakan orang, meskipun orang-orang keliru menggunakan istilah sabar. Banyak orang mengira saat seorang mendapatkan kesulitan, lalu ia itu pasrah dan tidak mencari solusinya, dikatakan sabar. Padahal sabar dalam Islam bersifat proaktif dan progresif, tidak statis, tetapi telah didahului atau bersamaan dengan ikhtiar dan upaya untuk senantiasa mencari solusi atau problem yang dihadapinya. Saat semua upaya telah dilakukan, saat ikhtiar mencapai batas maksimal, maka saat itu sabar bertemu dengan tawakal. Keutamaan sabar. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan sabar ada 4 macam. Yang pertama,
pahala tanpa batas. Keutamaan sabar yang pertama adalah pahala tanpa batas dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Innama yuwaffus sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran surah Az-Zumar ayat 10. Puasa yang merupakan separuh kesabaran juga mendapat keistimewaan ini. Tidak seperti amal lain, puasa akan langsung dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dibatasi pahalanya. Yang kedua, mendapatkan ma'iyatullah. Keutamaan sabar yang kedua, orang yang sabar dan mendapatkan kebersamaan. Orang yang sabar akan mendapatkan kebersamaan Allah, yaitu mi'ayatullah. Artinya, seseorang yang telah sabar, ia akan diliputi dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, perlindungannya, pertolongannya, dan ridhonya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Dan yang ketiga, kunci kebaikan. Bersama syukur, sabar adalah kunci kebaikan. Seseorang selalu baik di sisi Allah tatkala mampu mengkombinasikan sabar dan syukur dalam kehidupannya. Inilah keutamaan sabar yang ketiga. Dan keempat, dicintai Allah. Keutamaan sabar berikutnya, orang yang sabar akan dicintai Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, "Wallahu yuhibbus sabirin." Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran surah Ali Imran ayat 146. Dan kalau seseorang sudah dicintai Allah, akan dilindungi olehnya. Ia akan dikasihi olehnya, ia akan dijaga olehnya. Jika ada yang memusuhinya, maka Allah yang akan membelanya. Semoga di bulan Ramadan yang juga merupakan bulan kesabaran ini, kita mampu melatih kesabaran kita dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keutamaan sabar dan pahalanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada kesalahan atau salah khilaf, mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.